Apa susahnya sih buat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua makhluk hidup tinggal gitu loh. Psycho, 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 psycho. Halo teman-teman, yeay, balik lagi di channel Psycho Mars. Hai, kalian apa kabar? Gue lagi kurang enak badan sebenarnya, jadi suara gue agak bindang dan gue minta maaf kalau misalkan suaranya terdengar tidak enak, tapi semoga kalian masih nyaman. Karena hari ini gue mau ngajakin kalian ngobrol tentang satu topik yang lagi trending di mana-mana. Pastinya di jagat sosial media. Tapi paling booming sih berawal pasti dari Twitter ya. Dan ini sebenarnya yang terjadi di luar negeri, tentang hashtag Black Lives Matters, dan itu dipicu dari George Floyd yang sekarang sudah meninggal dunia, almarhum. Jadi kalian pasti udah tahu lah ya, tapi kalau misalkan kalian belum tahu kisahnya, gue akan bantu ceritakan. Jadi George Floyd ini dia tuh seorang warga sipil biasa sebenarnya. Sampai dia dicurigai tersangkut kasus pemalsuan uang, sampai akhirnya dia dikejar-kejar sama polisi, lalu dia ditangkap sama polisi. Ketika dia mau diborgol, itu lagi di tempat umum sih. Ketika dia mau diborgol itu tanpa sadar akhirnya terjadi kekerasan gitu. Nah, dan polisi-polisinya ini orang-orang yang berkulit putih gitu. Jadi di sana karena George Floyd-nya berkulit hitam, jadi ketika di polisinya mencoba untuk memborgol George mencoba memborgol George, dia tuh kayak nahan badannya George sama 3 orang, dan satu orang itu ada di bagian atas bagian kepala, dan satu polisinya itu dengkulnya tuh naruh dengkulnya tuh di lehernya gitu, jadi sampai akhirnya dia nggak bisa nafas dan akhirnya dia meninggal. Dan si George Floyd-nya tuh udah bilang yang kayak, gue nggak bisa napas nih, gue sakit banget, leher gue sakit banget, gue nggak bisa napas, tolongin gitu. Tapi polisinya tetap malah yang bilang kayak, oh lo kan kuat, lo kan fine, lo bisa ngelawan lah, pasti lo kuat dan segala macam. Nah, itu akhirnya memicu jadi George Floyd ini memang dia orang African American yang memang di luar negeri tuh isunya tentang rasisme terhadap African American masih terjadi sampai sekarang gitu kan. Nah, sampai akhirnya itu rame lah di seluruh dunia, sampai akhirnya banyak keluarlah hashtag Black Lives Matters ini. Nah, gue mau ngebahas ini. Menurut kalian dulu, menurut kalian tentang berita ini seperti apa? Kalian komen di bawah. Kita nanti diskusi sama-sama di kolom komentar ya. Kalau menurut gue pribadi, itu bikin emosi gue ketika tahu berita itu tuh bikin emosi gue naik darah sampai ke ubun-ubun. Maksud gue kayak, kayak benar gitu, semua orang mau dia salah atau enggak harusnya diperlakukan dengan baik gitu. Mau dia buat kesalahan, tapi ya enggak dibunuh secara sepihak gitu loh menurut gue. Dan menurut gue itu udah kekerasan sih, apalagi menyangkut rasis. Gue benci banget sama orang rasis. Dan sekarang juga lagi rame tentang Black Lives Matters ini disangkut pautkan di Indonesia ya. Di Indonesia disangkut pautkan sama kasus-kasus dan tragedi-tragedi yang terjadi di Papua. Oh, banyak kasus yang terjadi di Papua, itu banyak sekali. Gak usah jauh-jauh, kita ambil kasus yang paling besar dan yang harusnya semua orang sudah tahu, karena di semua TV-TV nasional pun itu masuk beritanya ya kan. Tentang rasisme ketika orang Papua dikatain monyet kalau nggak salah di Surabaya ya, seinget gue, di Pulau Jawa lah pokoknya. Nah, itu itu bikin emosi banget. Saat itu pun itu sangat-sangat membuat gue emosi banget. Dan itu menurut gue ya, hal rasis seperti itu itu bukan hanya terjadi di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri pun banyak sekali kasus seperti itu. Banyak sekali tindakan-tindakan rasisme yang dirasakan
sama orang-orang gitu, terutama orang Papua ya. Yang kita sering lihat adalah orang-orang Papua, bahkan orang-orang Indonesia Timur pun, bukan hanya orang Papua tapi orang Indonesia Timur pun mungkin sering merasakan itu. Nah, dan kita ambil contoh dari kejadian waktu di Surabaya lah ya. Itu bener-bener yang kayak anjing men. Indonesia gini deh, slogannya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, iya kan? Tapi masih ada aja gitu, masih ada aja yang bisa bilang, bisa melakukan tindakan rasisme melalui mulut, melalui tindakan gitu ya kan. Yang gue heranin adalah apa salahnya kita orang Papua terlahir dengan kulit berwarna, kulit coklat, kulit hitam, bahkan rambut keriting, ya kan? Apa salahnya gitu loh. Kalau misalkan kita juga nggak pernah komplain orang-orang di luar sana rambut lurus-lurus kah, rambut kulit paling putih, gak masalah gitu. Kita memang terlahir seperti ini. Lalu kalian komplain, kalian tidak terima dengan kita punya keadaan seperti ini, ya komplain ke Tete Manis kalau begitu toh. Jangan komplain ke kita, jangan bikin tindakan yang aneh-aneh untuk ke kita. Kita tidak kayak herannya adalah kenapa sih lo harus menyakiti orang lain gitu, menyakiti orang lain. Tindakan rasisme menurut gue itu sangat menyakitkan ya. Gue juga pernah dulu mengalami tindakan rasisme, langsung maupun tidak langsung, dan itu memang sangat tidak enak dan sangat menyakitkan. Yang gue heranin adalah kalau misalkan gue nggak bikin lo apa-apa, gue nggak nyakitin lo apa-apa, tapi kenapa lo bikin begitu sama gue? Dan akhirnya balik lagi, itu sering banget terjadi. Gue yakin banyak sekali orang-orang di luar sana yang merasakan juga tindakan rasisme terjadi kepada dirinya. Dan gue sangat tidak suka dengan itu ya. Maksudnya orang-orang Indonesia tuh, kita udah dari awal Indonesia slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Mbok iya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Dimasukin ke pola pikirnya bahwa Indonesia itu beragam budaya, beragam, semuanya itu beragam. Ya kan? Dari bentuk-bentuk orangnya, dari bentuk rambut, dari warna kulit, kita beragam. Terus ngapain gitu loh? Terus ngapain harus dibeda-bedakan, harus ditolak, harus dipandang sebelah mata? Itu yang gue kadang-kadang ampun deh. Terus yang gue tangkap ya, maupun orang luar negeri maupun di Indonesia, ketika melihat orang berkulit hitam itu dianggapnya orang yang kriminal, orang yang penjahat lah segala macam. Orang-orang Papua itu sangat sering dianggap pelaku kriminal ya kan, preman lah misalkan, kita ngomong kasar preman lah gitu ya kan, sering dilihatnya preman, tukang pukul, tukang bunuh orang. Belum tentu juga, gila kali. Nggak sejahat itu juga. Kita fine aja, kita sama-sama aja sama kalian sebetulnya gitu loh. Nggak masalah, kita nggak bikin sesuatu yang aneh-aneh juga. Kalau kalian nggak bikin masalah sama kita, tuh kita juga nggak akan bisa bikin masalah sama kalian gitu ya kan. Dan yang gue heranin tuh yang kayak gitu, itu berawal dari mana? Coba? Pemikiran seperti itu yang berpikir bahwa orang kulit hitam tuh orang-orang yang kriminal, orang-orang penjahat, tukang bunuh orang, tukang pukul orang. Itu gue nggak tahu banget ya, itu awalnya dari mana anjir. Orang kalau mau bunuh orang lain nggak perlu dia kulitnya hitam, nggak perlu dia orang timur, dia nggak perlu rambut keriting. Kalau misalkan gue nih ya, misalkan gue orang kulit putih, gue rambut lurus, baru gue otak sakit-sakit atau gue pembunuh bayaran, gue bisa kok bunuh mereka. Gak perlu gue berkulit hitam, gak. Dan ampun deh. Coba kalian datang ke penjara sana, kalian lihat ya, di dalam penjara sana itu orang-orang yang ada di situ memang orang kulit hitam semua? Tidak juga gitu loh. Jadi please deh, gue heran gitu, maksudnya kenapa kita harus membeda-bedakan orang dari warna kulit gitu. Dan itu juga yang terjadi di luar negeri. Tapi yang gue
big applause-nya orang-orang di sana. Mereka berani menyuarakan dan mereka berani bilang bahwa itu salah gitu. Ketika memang ada hal kejadian yang pantas untuk dibela, itu memang benar, kejadian itu benar-benar salah, mereka berani untuk menyuarakan pendapat mereka gitu. Sedangkan di Indonesia, gue bukannya bilang bahwa orang Indonesia tidak bikin seperti itu, tidak. Orang Indonesia juga bikin seperti itu. Tapi banyak orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Ini yang gue takutin ya. Ini yang gue takutin sekarang terjadi lagi. Gue mau ngingetin sama teman-teman semua, please banget. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang memang butuh gitu. Ini hak asasi manusia, ya kan? HAM ini tuh dibutuhkan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi gue minta tolong banget, kalau misalkan ada case-case seperti ini, sedang ada hashtag, sedang ada pergerakan tentang ini, kalau memang lo mau menyuarakan itu, bantu suarakan betul-betul. Jangan sampai lo hanya ikut-ikutan, lo hanya mau menang gaya, dan jangan sampai lo bersuara, lo bikin lo post apa segala macam di lo punya media sosial, tapi ternyata otak lo juga kosong gitu ya kan. Lo jangan-jangan sekarang lo post Instagram lo, ada satu feed di Instagram lo yang full hitam dengan tulisan Blackout Thursday, tapi lo nggak tahu hashtag itu untuk apa. Dampaknya lo bisa ditangkap. Sekarang udah ada undang-undang ITE gitu kan, udah ada gitu yang lo ketika lo bikin aneh-aneh di sosial media lo bisa terjerat pasal gitu. Makanya kalau misalkan itu yang gue bilang ya teman-teman, kalau misalkan ikut pergerakan seperti ini, ikut menyuarakan, bantulah benar-benar menyuarakan dan pastikan diri lo tidak seperti itu. Percuma men lo tulis Black Lives Matters tapi lo ngelihat orang Papua tetap aja anjing hitam banget men, jangan deket-deket deh, gue takut. Pastikan orangnya emosian, berarti itu ngana bangsat, ngana punya otak itu tidak ada isinya ya. Jadi jangan asal menyuarakan kalau kalian punya diri juga belum bikin baik gitu. Kalau misalkan kalian udah bikin baik, itu bagus, ditambah lagi kalian menyuarakan gitu kan, apa yang perlu disuarakan itu kalian juara. Jadi teman-teman pastiin banget ya, gue mohon pastiin banget kalian boleh aja ikut campaign apapun, ikut menyuarakan apapun yang memang perlu disuarakan, tapi tolong pastiin diri kalian benar-benar paham itu tentang apa, masalahnya apa, dan jangan tutup mata sama kasus-kasus yang ada di sekitaran lo. Jangan cuma karena itu di luar negeri, itu lagi booming di worldwide, terus lo mau ikut-ikutan pakai hashtag itu supaya lo dibilang anak gaul dan segala macem. Men, percaya sama gue, lo nggak ada gaul-gaulnya kalau lo menyuarakan tapi diri lo sendiri berperilaku seperti itu. Dan ya itulah yang gue bilang tadi, jangan tutup mata sama hal-hal yang terjadi di dekat lo. Ketika puji Tuhannya sekarang Papua sekarang bikin tanggal berapa, 30-an, tanggal 2 Juni sudah ganti bulan ternyata. Lagi tidak ada isu-isu rasisme yang terjadi, yang memang ada isu-isunya pasti ada, tapi yang betul-betul sekarang hari ini terjadi puji Tuhannya tidak ada. Dan gue berharap sekali kasus-kasus rasisme dan tindakan-tindakan yang tidak betul di Papua itu tidak terjadi lagi. Untuk orang-orang Papua tidak terjadi lagi rasisme kepada mereka. Dan gue harap juga di seluruh dunia itu nggak ada ya gitu. Kita kita orang Indonesia, kita harus ingat slogan Indonesia itu untuk Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Oke, jadi gue mohon banget teman-teman untuk tidak menutup mata. Jadi ketika gue gak berharap bahwa Papua akan ada kasus rasisme terjadi kepada Papua lagi, tapi amit-amit banget kalau sampai itu terjadi, gue mohon dengan sangat semua orang di Indonesia yang hari ini menyuarakan Black Lives Matters untuk di kasus di luar negeri, tolong jangan tutup mata dan tutup telinga, jangan tutup mulut juga untuk kasus yang ada di Papua.
Oke teman-teman, semoga kalian tercerahkan. Jadi kalian udah tahu ya hashtag Black Lives Matter ini karena apa. Dan gue harap juga teman-teman bergerak betul-betul karena hati nurani, dan pastiin kalian tidak melakukan itu. Jangan bikin malu diri sendiri. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ambil saja pesan-pesan yang baik, teman-teman bisa tulis di bawah, kita akan komentar, kita akan diskusi sama-sama. Dan kalau kalian teman-teman juga boleh menceritakan kasus-kasus rasisme, tindakan-tindakan rasisme apa yang pernah teman-teman alamin. Nanti kalau misalkan bisa, gue juga akan sharing di bawah. Kalau ada yang nanya juga gue akan sharing, tapi kalau nggak ada yang nanya ya udah nggak apa-apa. Baper banget ngentot. Enggak. Itu gue ngomong sama diri sendiri. Gitu, jadi kita akan diskusi di bawah. Kalian boleh cerita ya. Tolong cerita kejadian atau case apa yang pernah kalian alami dari tindakan rasisme. Dan menurut kalian gimana? Oke, jangan bikin aneh-aneh, jaga kesehatan, tetap stay at home. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan please banget, buat dunia jadi tempat untuk hidup yang lebih baik untuk semua makhluk hidup. Ya, bukan manusia doang, tapi semua makhluk hidup. Gue Psycho Mars, peace out.